Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan dalam kondisi sehat walafiat. Untuk kali ini kita masuk ke materi bab kelima, yaitu tentang jurnal penyesuaian dan kertas kerja. Video yang saya buat untuk kali ini adalah untuk jurnal penyesuaian. Untuk video kertas kerja bisa kalian lihat pada video yang lain yang telah Bu Rizka siapkan. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan data keuangan dengan keadaan yang sesungguhnya. Dan jurnal penyesuaian ini dibuat setiap akhir periode, yaitu 31 Desember. Kenapa harus dibuat jurnal penyesuaian? Hal ini disebabkan pada neraca saldo yang sudah kita buat pada akhir periode, data yang ada merupakan data yang tidak seluruhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ada beberapa data akun yang nilainya tidak sama dengan keadaan realnya. Kenapa demikian? Karena beberapa akun tersebut mungkin ada yang sudah dipakai, ada yang masih tersisa karena pemakaiannya tidak habis dalam 1 tahun. Nah, akun-akun apa saja yang membutuhkan jurnal penyesuaian? Antara lain yaitu 1. Perlengkapan, yang kedua penyusutan aktiva tetap, yang ketiga beban dibayar di muka, yang keempat pendapatan diterima di muka, yang kelima beban yang masih harus dibayar atau utang, dan yang terakhir yaitu pendapatan yang akan diterima atau utang. Bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian akun-akun tersebut? Bisa kalian lihat penjelasan kali ini. Untuk yang pertama yaitu jurnal penyesuaian perlengkapan. Ini caranya tinggal kita menuliskan akun di sebelah debit yaitu beban perlengkapan, dan yang di sebelah kredit yaitu akun perlengkapan. Nilai yang harus kita tulis adalah sebesar perlengkapan yang sudah terpakai selama 1 periode. Untuk jurnal penyesuaian yang kedua yaitu penyusutan aktiva tetap, ini juga mudah sekali. Caranya yaitu di sebelah debit kita tulis beban penyusutan aktiva apa, misalnya peralatan atau kendaraan. Yang di sebelah kredit kita tulis akumulasi penyusutan peralatan atau yang lain. Nah, nilai yang harus kita tulis yaitu sebesar yang disusutkan. Berapa yang disusutkan? Ini tergantung dari metode yang dipakai. Apakah berdasarkan persentase dari harga perolehan atau menggunakan metode-metode tertentu.
Untuk jurnal penyesuaian yang ketiga, yaitu jurnal penyesuaian beban dibayar di muka, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu apabila di neraca saldo tercatat akun harta atau ada tulisan akun beban dibayar di muka. Nah, jurnalnya tinggal kita menulis di sebelah debit beban titik-titik. Titik-titik ini kita isi bisa sewa, iklan, asuransi, dan lainnya. Yang di kredit juga kita tulis titik-titik dibayar di muka. Titik-titik kita ganti sesuai dengan beban yang kita bayar. Berapa nilai yang harus kita tulis? Yaitu sebesar yang telah terpakai pada periode tersebut. Yang kedua, yang B ini, yaitu jika di neraca saldo tercatat beban, entah itu beban iklan, beban sewa, atau beban asuransi, maka jurnal yang harus kita buat di sebelah debit kita tulis titik-titik dibayar di muka. Kita ganti titik-titiknya sesuai yang kita bayar. Yang di sebelah kredit kita tulis beban titik-titik. Nah, ini juga kita ganti sesuai beban yang kita bayar. Nilai yang harus kita tulis yaitu sebesar yang tersisa. Selanjutnya, yang keempat, jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. Jurnalnya juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu jika di neraca saldo dicatat sebagai pendapatan, maka jurnalnya di sebelah debit kita tulis pendapatan titik-titik. Titik-titiknya kita ganti, yaitu bisa pendapatan sewa atau pendapatan jasa. Yang di sebelah kredit kita tulis titik-titik diterima di muka. Ini juga kita ganti sesuai dengan nama pendapatannya. Nilai yang harus kita tulis yaitu sebesar yang menjadi pendapatan tahun depan. Jadi yang belum kita lakukan jasanya. Yang B, jika di neraca saldo dicatat sebagai utang atau di situ tertulis pendapatan diterima di muka, maka jurnalnya di sebelah debit kita tulis titik-titik diterima di muka. Nah, titik-titik ini bisa kita ganti dengan nama pendapatannya. Yang di sebelah kredit kita tulis pendapatan titik-titik. Nilainya yaitu sebesar pendapatan yang benar-benar sudah kita kerjakan. Berikutnya yang kelima yaitu jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar atau utang. Nah, ini cukup mudah. Jurnalnya di sebelah debit kita tulis beban titik-titik. Nah, ini kita ganti apakah beban gaji, beban bunga, atau yang lain. Di sebelah kredit
kita tulis utang titik-titik, juga sama sesuai yang belum kita bayar. Nah, berapa angka yang harus kita tulis di sini? Yaitu sebesar beban yang belum kita bayar. Ya, jadi yang seharusnya kita bayar tapi belum kita bayar itu berapa? Tinggal kita tulis di sini. Yang terakhir, yang keenam, yaitu untuk jurnal penyesuaian pendapatan yang akan diterima atau piutang. Ini juga cukup mudah. Kita tulis titik-titik yang akan diterima. Nah, titik-titiknya ini kita ganti dengan nama pendapatannya. Bisa bunga yang akan diterima atau jasa yang akan diterima. Yang berikutnya, yang di sebelah kredit, kita tulis pendapatan titik-titik. Nah, titik-titiknya juga kita ganti, kita sesuaikan dengan pendapatan yang akan kita terima apa. Besarnya yaitu sebesar nilai pendapatan yang akan kita terima. Tinggal kita tulis di angkanya ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian. Kita lihat di sini sudah ada neraca saldo beserta 4 macam data penyesuaian. Kita akan mulai, yaitu yang pertama atau A. Di sini ada data bahwa perlengkapan salon yang masih ada adalah sebesar 800. Di neraca saldo tercatat bahwa selama 1 tahun perusahaan memberi perlengkapan sebesar 2 juta rupiah. Sehingga dari dua data ini kita bisa tahu bahwa perlengkapan yang sudah terpakai adalah sebesar 2 juta dikurangi 800.000, yaitu sebesar 1.200.000. Sehingga jurnal yang harus kita buat adalah sesuai dengan rumusan yang tadi kita tayangkan, bahwa debit kita tulis beban perlengkapan. Di sebelah kredit kita tulis perlengkapan. Angka yang harus kita tulis adalah yang terpakai selama 1 tahun. Berapa yang terpakai? Yaitu 2 juta dikurangi 800.000, sehingga hasilnya adalah 1.200.000. Kita tuliskan di sebelah debit dan di sebelah kredit. Selanjutnya yang B, yaitu datanya menunjukkan bahwa asuransi yang dibayar sebesar 1.200.000 adalah dibayar tanggal 5 September untuk 1 tahun. Padahal kita membayarnya tanggal 5, tutup bukunya tanggal 31 Desember. Sehingga belum genap 1 tahun, perusahaan harus menutup ke pembukuan perusahaan. Oleh sebab itu, jurnal yang harus dibuat adalah kita lihat di neraca saldo. Di sini tercatat bahwa asuransinya yang dicatat adalah harta. Ada akun asuransi dibayar di muka. Maka ini adalah akun harta. Maka jurnalnya adalah debit beban asuransi
dan kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Angka yang harus ditulis yaitu yang terpakai. Berapa yang terpakai? Yaitu sebanyak bulan September sampai Desember, atau sebanyak 4 bulan. Cara menghitungnya yaitu 4/12 kali jumlah pembayaran yaitu 1.200.000, maka ketemu 400.000 rupiah. Maka angka yang harus ditulis di sini adalah 400.000 rupiah. Seperti ini. Kita lanjutkan yang C, yaitu tentang penyusutan. Di data penyesuaian tercatat bahwa peralatan salon disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan. Berapa harga perolehannya? Kita lihat di neraca saldo. Ternyata 8 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya berbunyi beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Angkanya yaitu 10% kali harga perolehan yaitu 8 juta rupiah, sehingga ketemu 800. Maka angka yang harus ditulis adalah 800.000 debit dan 800.000 di sebelah kredit. Yang terakhir yaitu tentang gaji yang belum dibayar. Di akhir tahun atau akhir periode, ternyata ada gaji yang seharusnya sudah dibayar tetapi belum dibayar sebanyak 600.000 rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya adalah debit beban gaji dan kreditnya adalah utang gaji. Seperti ini. Nah, angka yang harus ditulis adalah yang belum dibayar. Berapa yang belum dibayar? Di sini sudah jelas bahwa yang belum dibayar adalah 600.000. Maka angka yang harus ditulis dalam jurnal penyesuaian adalah 600.000 rupiah. Nah, semacam ini. Setelah selesai, maka kita jumlahkan total keseluruhannya. Di sebelah debit totalnya adalah 3 juta. Di sebelah kredit totalnya juga ternyata 3 juta. Bagaimana anak-anak? Cukup jelas bukan? Apabila kalian masih mengalami kesulitan, silakan diulang lagi, dipelajari lagi, sehingga kalian akan lebih paham dan jelas. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.